Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabar kalian nih? Masih tahan apa udah bolong nih puasanya? Biasanya nih di bulan Ramadan ini banyak banget tuh godaan-godaan nih. Kayak makanan yang enak-enak ya kan. Minuman yang pastinya seger banget tuh kalau es. Gue doain deh semoga puasa lu pada lancar jaya dah. Amin. By the way, gue ucapkan selamat datang di podcast Toraja. WD. Udah pada tahu belum tuh apaan Toraja? Yang jelas sih bukan suku ya. Toraja yang gue maksud ini singkatan dari tongkrongan para remaja. Di podcast Toraja kali ini tentunya kita bakal bahas hal-hal yang tentunya berhubungan dengan masa-masa remaja kalian. Apakah ada keluh kesah? Terus bagaimana kehidupan kalian semasa remaja ya kan? Cerita-cerita lah sharing-sharing kita di sini, asik. Oke, pada episode kali ini gue bakal bahas tentang perundungan atau bullying di masa remaja. Tentunya udah banyak banget tuh kasus-kasus bully di sekolah, di masyarakat, di lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Pastinya salah satu dari kalian sudah pernah tahu yang namanya dibully, entah fisik atau berupa omongan yang buruk. Perundungan atau bullying itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada bullying secara verbal. Bullying verbal adalah jenis perundungan berupa kalimat kasar atau berupa candaan yang melewati batas. Contohnya kayak lu dikatain item lah atau culun lah. Ya pokoknya yang kata-kata yang bisa bikin lu sakit hati lah. Yang kedua ada bullying secara fisik. Tentunya ini kita udah tahu banget ya, fisik tuh kalau seperti ditendang, dipukul, digigit, dicubit, didorong, dicakar dan dijambak tuh pasti sakit banget kan. Itu adalah termasuk bullying secara fisik. Yang ketiga ada bullying secara sosial. Bullying sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Yang keempat ada bullying secara dunia maya atau cyberbullying. Nah, cyberbullying ini berhubungan banget sama teknologi digital kayak sosmed. Kayak lu dibully dikatain di Instagram, atau lu dikomen dihujat di TikTok atau di Facebook dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknologi digital. Dan yang kelima ada bullying secara seksual. Bullying secara seksual adalah tindakan berulang, berbahaya, dan memalukan yang menargetkan seseorang secara seksual. Nah, dari kelima macam ini nih yang sering banget terjadi di masa remaja tuh bullying secara verbal lewat perkataan dari teman tuh. Contohnya gue pernah menjadi salah satu dari korban bullying secara verbal. Dikarenakan gue pakai kacamata pas kelas 4-5 SD yang bentukannya kotak. Setiap gue lewat ada aja tuh yang bilang, "Woi culun, woi mata 4." Nah, kan tuh biasanya sih kakak kelas yang kayak gitu ya kan. Nah, menurut kalian tuh gimana ya cara ngatasin hal kayak begitu tuh? Oke, saran dari gue buat ngatasin masalah kayak gitu, caranya itu kita ngingetin aja kalau kayak gitu tuh bikin orang bisa sakit hati atau kena mental lah istilahnya. Walaupun kakak kelas, gak apa-apa, kita berani aja dah buat bicara ya kan. Cuman kan kalian pada tahu lah ya, zaman sekarang tuh bocah-bocah pada batu-batu kalau dibilangin nih. Apalagi kalau yang nasihatin tuh adik kelas. Ya udah, itu kan cara dari Google ya kebanyakan. Nah, kalau cara dari gue sendiri, gue belajar sabar dan ikhlas aja. Dan gak cuman itu, gue selalu buktiin dengan prestasi-prestasi gue yang membanggakan sekolah untuk bidang akademik. Gue pernah tuh, gue ikut olimpiade matematika, menang tuh juara 1.
Pas upacara gue dipanggil maju ke depan buat serah terima medali sekaligus piala. Gue pantengin dah tuh bocah yang bully-bully gue tuh. Pada melongok semua kan tuh lihat gue di depan megang piala, megang medali. Jadi intinya kita walaupun sering dibully, kita masih bisa balas, tapi bukan dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang halus yang tentunya menguntungkan kita juga. Oke, cara mengatasi bullying secara fisik sekarang. Bullying secara fisik bisa kita temukan dengan tindakan seseorang yang dapat mencelakai seseorang, seperti teman menendang kita, memukul kita, mendorong kita, dan lain sebagainya. Gimana sih tuh cara ngatasinnya? Oke, kalau menurut gue ya, cara ngatasin orang bullying secara fisik ini itu dengan cara kita masih ngomong baik-baik dengan dia. Kalau jangan begitu, itu emang susah banget sih. Maksud gue tuh kayak zaman sekarang tuh susah banget kalau dia nasihat-nasihat gitu, apalagi kalau yang derajatnya sama atau mungkin derajatnya yang di bawah. Kayak misalnya kita nasihatin kakak kelas itu udah susah banget tuh zaman sekarang ya kan. Oke, buat cara yang bisa dibilang culun, cepu, atau apalah sebagainya itu, kita lapor ke guru, biar guru yang ngasih keterangan dan ngasih sanksi ke pembuli itu. Di sekolah kita kan ada yang namanya BK atau bimbingan konseling. Kita bisa curhat melewati itu, dan mungkin saja guru BK bisa menasihati pembuli tersebut agar tidak melakukan lagi itu ke kita. Banyak orang yang berpikir mungkin kalau kita bilang ke BK ada masalah bully secara fisik dan BK laporin ke orang tuanya, dan itu bukannya si pembuli ini reda nih ya, malah dia makin jadi-jadi gitu, malah makin panas, makin dendam, pengen balas perbuatan orang yang udah cepuin dia kalau dia udah melakukan tindakan bullying. Itu gue saranin kalian gak usah takut sama sekali, karena bullying aja nih udah ada UUD-nya ya kan. Lu bisa lapor kemanapun tindakan bullying. Cuman kalau di sekolah itu ya lebih ke BK sih. Pokoknya lu ceritain apapun, keluh kesah lu, ketidaknyamanan lu ketika dibullying sama temen lu di sekolah. Karena bullying secara fisik nih bagi gue nih sangat merugikan ya, karena tuh dapat mencelakai kita. Oke, dari 5 macam bullying yang udah gue sebutin tadi, gue udah kasih tahu cara ngatasin dari bullying secara verbal dan secara fisik sekarang, dan terakhir gue bakal ngejelasin bullying yang sering terjadi di kalangan masyarakat berikutnya, yaitu cyberbullying. Yang udah gue jelasin tadi, cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individual menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, guys. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti nih, membuat marah, mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya. Contohnya nih, gue kasih contoh untuk cyberbullying yang gue ketahuin aja. Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Misalnya, teman kalian yang ngedit nih foto kalian lagi diri, misal tiba-tiba jadi binatang. Itu merupakan salah satu contoh cyberbullying di media sosial. Contoh yang kedua, mengirimin pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting.
menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Misalnya kalian memposting sesuatu yang kalian buat tentang video kreatif misalnya, terus teman kalian yang iri sama kalian mengkomen video kalian dengan kata-kata yang menyakitkan dan memalukan jika dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Contohnya akun palsu masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain. Berikutnya ada trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, dan atau game online. Berikutnya, mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Berikutnya, menyiapkan atau membuat situs atau grup yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebarkan kebencian terhadap seseorang. Nah, berikutnya nih yang paling banyak banget, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Yang ini nih, ini yang sering banget terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di masa remaja ya. Kan pastinya kalian pernah tuh kayak dikeceng-kecengin ya kan sama temen. Tuh masa-masa SD gue tuh kayak gitu tuh. Nah, itu tuh bisa tuh cyberbullying, menghasut seseorang untuk mempermalukan seseorang. Misalnya teman kita menghasut teman kita yang lain untuk mempermalukan diri kita sendiri. Berikutnya, memberikan suara untuk menentang seseorang dalam jejak pendapat yang melecehkan. Nah, berikutnya nih, membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Ini juga banyak banget ya terjadi di media sosial. Kayak seseorang pakai nama kita untuk membuat akun fake. Contohnya Instagram ya, memakai nama kita, terus dia menggunakan akun fake dengan nama kita itu untuk menjelek-jelekan Instagram orang lain. Contohnya berkomentar yang buruk, berkata toksik, dan hal yang tidak pantas lainnya menggunakan akun fake dengan nama kita. Yang terakhir, memaksa anak-anak agar mengirim gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Lah, ini nih kebiasaan banget nih. Ini kebiasaan banget sama orang-orang yang gemar nonton hal-hal yang kurang berkenan ditonton di khalayak remaja ya. Bullying secara cyber atau dunia maya seringkali dapat secara bersamaan. Cyberbullying meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti kepada seseorang untuk menghentikan perilaku salah ini. Oke, cukup dari gue cerita yang singkat tentang perundungan atau bullying dan cara ngatasin yang itu menurut gue sangat singkat banget ya. Semoga kalian bisa cepat terhindar atau dapat menghentikan tindakan bullying yang ada di mana-mana, khususnya sekolah ya guys. Dan kalian bisa menghentikan seseorang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Yo guys, sudah saatnya gue Muhammad Afrizal pamit undur diri.
Sampai jumpa di next episode Toraja Podcast.